Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Van Koristina, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Reguler 4 IIK Strada Indonesia. Tahap yang pertama yaitu Social Assessment atau penilaian secara sosial. Nah, dari jurnal yang saya jadikan referensi menyatakan bahwa terjadi kasus diare tahun 2017 sebanyak 195 orang di daerah tersebut. Secara kondisi, dari hasil pengamatan tahun ke tahun di daerah tersebut, pengendalian faktor risikonya itu sangat rendah. Kemudian dari segi karakter, diare itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor tingkat pengetahuan, dan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan kebudayaan, saat itu di daerah tersebut, penyakit diare itu sudah menjadi masalah yang global dengan derajat angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Tahap yang kedua, penilaian secara epidemiologis, perilaku, dan lingkungan. Secara epidemiologis, diare itu disebabkan oleh infeksi adanya bakteri, virus, atau parasit, serta gangguan penyerapan makanan. Secara perilaku, kurangnya menjaga kebersihan. Selain itu, tidak mencuci tangan pada saat mau makan, maka kuman atau bakteri itu akan menempel di tangan, kemungkinan akan ikut masuk ke dalam pencernaan, menyebabkan penyakit diare. Kemudian, secara lingkungan, pengolahan sampah, air limbah atau sumber air yang mengalir di lingkungan itu akan menimbulkan vektor hewan. Kemudian, vektor hewan itu akan hinggap ke makanan dan akan terkontaminasi makanan tersebut. Maka, kalau dimakan, menyebabkan penyakit diare. Tahap yang ketiga, penilaian secara pendidikan dan ekologi. Secara pendidikan, tingkat pengetahuan yang kurang bagaimana cara agar tidak terjadi penyakit diare, serta tidak ada kemauan untuk menerapkan pola hidup sehat. Secara ekologi, kurangnya sarana pengolahan seperti halnya air selokan atau air limbah yang dapat menyebabkan vektor. Memasuki tahap yang terakhir yaitu tahap 4, penilaian administratif pelayanan kesehatan. Strategi untuk merubah melalui penyampaian informasi pendidikan atau pengetahuan dengan program mencuci tangan sebelum atau sesudah makan. Selain itu, setelah menyentuh hewan ataupun keluar dari toilet, dibiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Konsumsi makanan yang telah dimasak atau matang dengan sempurna. Selain itu, menghindari makanan atau minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, tadi video penjelasan dari program perencanaan Need Assessment menggunakan pendekatan Pinchette Framework. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.